Selamat sore. Kali ini Gugat News TV berkesempatan bertemu dengan salah satu putra dalem Sinuwun Pakubuwono XII. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo KGPH Puger. Untuk kali ini sengaja tidak membicarakan masalah seputar keraton, melainkan kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu masalah COVID-19. Kalau menurut Gusti gimana ini? Masalah COVID ini gimana, Gusti? Ya, kalau menurut saya memang sangat memprihatinkan ya. Jadi saya sebagai seorang Trah Mataram yang memang dulu Mataram itu memimpin komunitas Jawa ini, dan juga saya punya berbagai komunitas yang di berbagai lini, maka prihatin saya ini beralasan bahwa COVID ini memang tidak bisa di-stop karena sudah semakin sangat mudah menularnya. Namun dalam saya belajar di Keraton Mataram ini adalah keraton yang berdasarkan keraton Islam. Disitulah ada kata-kata di dalil atau di instruksi Allah, jadilah orang yang bijak. Jadilah orang yang bijak. Maka pada waktu itu gelar PB10 adalah kawicaksanaan, itu adalah bijak. Jadi semua harus ada kebijaksanaan yang supaya semua dapat merasakan dan semua dapat bahu-membahu atau gotong royong untuk mengatasi wabah ini. Pribadi maupun sektor usaha maupun komunitas kelompok-kelompok yang lain seperti paguyuban atau pakumpulan dan segalanya. Jadi ini yang sangat memprihatinkan juga karena komunitas saya juga banyak yang berusaha macam-macam ya. Jadi ada yang mulai kelas kecil sampai mungkin yang kelas tinggi ya. Maka saya mengharap bahwa memang harus ada pengetatan terhadap bidang usaha apapun itu untuk diketatkan pada prokesnya. Jadi aturan prokes tentu harus diketatkan sehingga nanti akan bisa mengatasi bagaimana wabah ini semakin lama semakin disadari oleh masyarakat. Contohnya bisa juga kepada masyarakat dihimbau kalau memang peraturan pemerintah ini memang untuk mengatasi COVID ya, seyogianya kalau beli makanan ya, terutama di kuliner atau di wedangan-wedangan atau di angkringan, barangkali juga ada yang surungan ya, seyogianya ya bawa pulang, jangan berkerumun. Kalaupun berkerumun ya diharapkan mungkin 40% sajalah. Jadi pengerumunannya bisa berkurang. Tetapi juga harus untuk dilaksanakan untuk cek suhu ya, untuk semprot untuk hand sanitizer dan kawasan ini juga perlu disterilkan sehingga lingkungan itu steril. Nah makanya dari itu kalau usaha ini ada semacam keterbatasan waktu, tentu mereka bingung ya, karena yang saya dengar sekarang ini kan tentu waktunya sangat pendek. Nanti kalau yang bukanya itu di dekat dengan waktu yang ditentukan, maka dia belum dapat pembeli. Nah maka saya berharap barangkali bisa dibijaki untuk tetap prokesnya ini diperketat supaya masyarakat bisa sadar, akhirnya dia malah bisa membantu pemerintah untuk bagaimana saya harus melakukan
untuk jajan atau untuk membeli di mall maupun di kuliner yang lain atau di mana itu dibawa pulang. Sehingga inilah proaktif dari masyarakat harus ditumbuh kembangkan supaya mereka sadar betul bahwa dengan saya duduk di situ masif tentu sangat rawan untuk penularan. Maka lebih baik masyarakat diberi education atau pendidikan seyogianya dibawa pulang. Tetapi mudah-mudahan masyarakat dalam hal ini tidak takut sehingga akan menurunkan imunitas. Percaya saja bahwa Allah ada di atas panjenengan, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia ini di mana yang dulu sudah kerjasama dengan Keraton Surakarta untuk berdoa terus untuk keselamatan negari Republik Indonesia dan Keraton Surakarta, mudah-mudahan betul-betul selamat seluruh warga negara ini melalui wabah apapun dan bencana apapun. Saya sebagai putra dalam di Keraton Surakarta juga Terah Mataram ini selalu berdoa. Mudah-mudahan doa leluhur yang sudah dicanangkan saya juga mengikuti karena ini tugas saya. Terima kasih. Gusti, bagaimana kalau dengan mereka yang terpapar atau yang sudah sakit atau yang sudah kena dengan masalah COVID ini gimana nih? Nah, ini kan sudah ada peraturannya. Sehingga kalau yang sakit tentu harus dirawat betul. Syukur dia sembuh, alhamdulillah. Andai kata tidak, ia harus dirukti atau dimakamkan secara prokes betul. Ya, protokol kesehatan diatur betul. Jangan sampai nanti masyarakat justru tidak mudeng bahwa ini penularan itu sangat luar biasa, tidak ketok, tidak kelihatan. Ya, karena kalau dulu di dalam horoskop Jawa itu adalah Wiso Kintireng Maruto. Jadi di Wiso ini sudah dibawa angin kemana-mana. Jadi ini perlu yang sakit ya mari kita obati, yang sudah meninggal mari kita rukti dengan baik-baik dan saling berdoa, mudah-mudahan dihentikanlah wabah ini. Semoga manusia di dunia ini aman dan tentram sehingga bisa disebut Manghayu Hayuning Bawono. Berarti yang sakit diobati, yang meninggal dikuburkan sesuai dengan prokes Ya. COVID-19. Bagaimana nih kalau dengan mereka pelaku usaha? Tadi sudah katakan, pelaku usaha ya seyogianya diberi pemahaman tentang bagaimana prokesnya. Ya, orang datang ya tadi kalau ada ruangan yang 40% saja. Kalau di luaran ya seyogianya ya jangan tidak kayak antara, harus ada antara. Dan harus disiapkan untuk tes suhu badan juga cuci tangan dan segalanya. Nah, maka pelaku usaha ini supaya juga bisa leluasa sampai jam yang tidak ditentukan, tetapi kan mereka sudah punya waktu. Biasanya kalau waktu yang terjadi itu ya jam 10 atau ada yang 11-12, tetapi harus memang pengetatan pada prokes ini selalu kita kontrol. Jadi proaktif daripada petugas prokes ini harus memang betul melakukan pengetatan terhadap bidang usaha ini maupun apapun, mall maupun kuliner maupun wedangan maupun angkringan atau itu surungan, ya itu harus diawasi betul. Ini namanya bahu-membahu antara yang melakukan pengontrolan dengan yang dikontrol. Ini sehingga nanti sama-sama tahu, sehingga tidak ada protes secara tidak wajar. Itulah. Berarti bagi mereka pelaku usaha diminta untuk menyediakan layanan prokes ya. Misalnya dari semacam cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, masker, betul. Terus pengecekan suhu, jaga jarak. Lah, mungkin perlu ada sanksinya enggak kalau mereka melanggar
prokes COVID Ya tadi? ini jelas. Jadi kalau melanggar itu jelas harus disanksi. Nah, sanksi nanti ditutup berapa hari atau gimana. Kalau sudah bisa sanggup untuk melaksanakan prokesnya, itu baru dibuka untuk diuji coba ya 1 sampai 5 hari barangkali. Kalau itu lulus ya silakan lanjut. Dan itu menjadi contoh semuanya supaya jangan sampai melanggar. Nah, itu harus ada pembinaan terus karena ini butuh pembinaan rasa pangrasa sehingga mereka ini akhirnya manut secara ikhlas, ya, manut secara ikhlas gitu ya. Begitu. Ya. Terima kasih Gusti. Demikian wawancara kami Gugat News TV pada sore hari ini masalah prokes COVID-19 yang intinya ditekankan pada masalah pengetatan untuk menjaga prokesnya. Terima kasih Gusti. Terima kasih.